Kalau gue berarti nih, zaman sekarang cuma ada 3 syarat utama biar orderan lo ngegunung. Tiap lo dapet packing di Shopee. Gimana sih caranya gitu kan? Karena pasti banyak juga nih teman-teman yang ngerasa kayak, aduh makin kesini kok orderan makin seret ya. Bener nggak sih kalau misalnya jualan tuh sekarang lagi sepi gitu kan? Emang harus gimana sih biar rame dan lain sebagainya? Di sini gue bakal spill gitu ya cara kayak gimana. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, belum lama jujur nih ceritanya gue baru kumpul sama beberapa teman-teman lama. Nah, backgroundnya beda-beda, ada yang usaha, ada yang jualan ini itu, ada juga orang bank. Dan orang bank ini sebenarnya gue dapat insight paling banyak dari orang bank, tau nggak kenapa? Karena kan kalau kita ngomongin ekonomi lagi naik apa turun sih, orderan lagi sepi apa naik sih? Lo kalau nanya ke teman-teman doang, kadang lo nggak dapat jawaban valid. Kenapa? Lu tau gak sih ada orang-orang yang mau dapat order berapapun ditanya, orderan lu berapa bos? Sepi. Bener gak? Ada yang kayak gitu kan? Mau ditanya selalu sepi jawabannya, bener gak? Ada juga ya selalu ngelebih-lebihin. Nah, gue seneng ngobrol sama orang bank, terutama yang bagiannya cukup tinggi. Kenapa? Karena orang bank itu valid. Kalau mau nanya lagi sepi apa enggak, lu tanya, nasabah lu lagi banyak yang depo enggak? Nah, kalau banyak depo kan lagi banyak duit. Bener nggak? Nasabah lu gimana nih? Gitu kan. Dan ternyata ketika gue nanya, gimana nasabah lu gimana? Wah, kalau yang tekstil katanya itu pada seret, justru malah narikin deposito. Oh, berarti duitnya nggak punya. Terus apa lagi? Ya kan gue di Bandung, jadi ya ini ya, bos-bosnya kayak gitu ya, tekstil lagi pada narikin deposito. Terus gimana lagi? Yang dagang kain mah udahlah repot katanya. Offline rada sepi katanya. Tapi yang unik katanya yang lagi nambah terus adalah yang online, dia bilang. Online ini apa nih gitu kan. Nah, dia sebut beberapa jenis barang gitu ya. Nah, gua nggak spill di sini ya, Tapi kalau pada kepo lo boleh tulis di komen, gue pengen tahu seberapa banyak yang kepo gitu ya. Nah, tapi dan gue nemuin ternyata ada beberapa industri yang gue cek juga bener juga nih gitu kan. Ada beberapa industri yang tetap naik gitu kan meskipun orderan lagi sepi gitu kan. Nah, ciri-cirinya apa gitu kan, beberapa kategori yang tetap naik. Jadi online naik gitu kan. Online naik sebenarnya gini, kalau di Shopee sebenarnya gue sering bahas, pasti kalian sering bahas kalau kayak produk lu tuh harus bagus, produk lu harus gimana. Tapi kalau gue perhatiin lagi, ternyata kalau sekarang yang bener-bener bisa dapat order banyak itu sebenarnya sesimpel gini, lu seller, lu punya produk yang produk lu tuh banyak yang nyari, dan kedua produk lu itu ketika dicari muncul di depan, benar nggak? Sekarang gini deh, lu bayangin misalnya lu jual katakanlah produk yang banyak kemarin tuh baru lagi rame banget, itu adalah tas sekolah. Nah, bener nggak? Kan sekarang kita baru beres back to school kan, tas sekolah, peralatan alat tulis gitu kan. Nah, lu punya nih barang-barang ini, pencarian lagi tinggi banget, jutaan tuh kemarin dalam satu bulan terakhir gitu kan. Tapi gini, tas sekolah yang lu jual itu nggak ada di pencarian, nggak muncul. Bakal dapat banyak order nggak? Belum tentu, bener nggak? Yang kedua, nah barang yang lu jual misalnya nih, lu bisa muncul nih di pencarian ranking 1. Tapi misalnya barangnya apa? Sarung. Nah sarung itu bulan Juli kemarin pencariannya nggak setinggi lagi mau lebaran, bener nggak? Yang lagi kemarin lagi happening itu ya tas sekolah, bener nggak? Tas sekolah itu ordernya jauh lebih banyak daripada sarung. Apakah order lu bakal ngalihin tas sekolah? Nggak juga. Bener nggak? Jadi lu nongol, tapi nggak ada banyak yang nyari, percuma. Lu banyak yang nyari, lu kagak nongol, percuma juga. Berarti yang bener apa? Sebenarnya kan yang bener adalah ketika lu bisa nongol, ketika orang lagi banyak yang nyari, bener nggak? Tapi apakah pasti dibeli? Belum tentu juga. Nah, kenapa belum tentu? Karena gini, lu nongol doang, kagak cukup guys. Nongol, tapi perlu dibeli. Bener nggak? Nah, gimana cara dibelinya? Nah, sekarang gini, gue bakal bahas satu-satu dulu ya. Pertama adalah gimana caranya biar produk lu nongol di tempat banyak yang nyari, bener nggak? Yang pertama adalah sekarang gini, ketika lu jual barang, ya pasti lu perlu jual barang yang maksudnya ada barang, produk itu harus dibagi gini, ada produk yang hero, produk yang bagus, gitu kan, produk-produk yang memang unggulan toko lu, ada juga mungkin lu nambahin produk-produk seasonal. Seasonal ini, nah lu harus lihat momen. Sebenarnya banyak banget karena seller tuh nggak ngelihat momen, atau terlalu lambat dalam mencari barang. Ya memang sih gue tahu, karena kan banyak seller tuh ketika mau jualan barang selalu berpikir gini, kalau gue jual barang baru gue harus nyetok dong, gue harus modal dong, berapa banyak yang harus gue stok gitu. Nah ini sebenarnya memang gimana feeling kalian ya, benar-benar gimana feeling kalian, bukan berarti kayak tiap ada barang yang mau momen baru lo harus stok banyak, nggak juga, tapi kemampuan lo gimana gitu maksud gue. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, contoh, anggaplah produk utama gue baju, berarti kan nyawa toko gue baju ya, bener nggak? Tapi baju apakah selalu setiap momen
pasti sama? Nggak juga. Beda-beda momen, baju itu kan pasti perlu ada beda-beda model baru. Bener nggak? Mungkin model lagi lebaran, model lagi tengah tahun, bentar lagi kita mau 17. Beres dari ini kan, back to school kan momennya adalah 17-an. Momen dari 17 Agustusan, itu kan satu momen yang beda lagi, bener nggak? Yang mungkin kebutuhannya beda gitu ya. Nah, produk yang kalian jual secara utama bisa nggak nyesuaiin? Bisa nggak lo dapetin pencarian baru setiap bulan? Karena tiap bulan itu pasti ada keyword baru yang tahu-tahu sesuai momen gitu loh. Ada momen-momen yang ibaratnya pasti bakal naik. Nah, itulah yang lo harus cari tahu. Itulah yang lo harus jago ngeriset. Ketika lo jago ngeriset, ya sebenarnya lo bisa apa ya? Barang tuh bisa dicari, bener nggak? Barang tuh bisa dicari dan lo tuh nggak harus langsung stok banyak gitu loh. Stoknya dikit-dikit pun bisa, kalau emang laku tinggal nambah-nambah terus aja gitu loh. Bener nggak? Yang penting adalah dapetin supplier yang oke dan kuat buat fulfill macam-macam. Artinya lo perlu macam-macam supplier. Agustus kita punya momen 17-an. Beres Agustus apa lagi coba? 9, 10 itu sebenarnya nggak ada momen sih. Tapi di e-commerce itu udah mulai masuk campaign berberan. Nah, di berberan mungkin balik ke barang-barang utama lagi. Di akhir tahun mungkin udah mulai kirim-kiriman hampers, barang-barang yang berbau-bau Natal. Bener nggak? Nah, nanti udah gitu setelah akhir tahun kita bakal deket lagi ke Lebaran. Nah, di situ adalah momen-momen yang lo perlu tunggangin kan, bener nggak? Momennya apa, ininya apa, dan kalendernya sebenarnya kayak di setiap e-commerce tuh ada kalendernya gitu ya. Nah, ketika momen ini lo bisa manfaatin, lo pasti bakal bisa jual lebih banyak gitu ya. Ini yang pertama nih. Jadi kalau misalnya tadi lo gimana nih, pertama lo tahu dulu momennya. Yang kedua adalah oke, gue udah tahu momennya. Yang berikutnya adalah biar lo dibeli, lo harus tahu kira-kira kalau orang nyari di momen ini apa yang mereka bakal cari. Alasannya apa nih? Misalnya, oh, gue beli back to school gitu ya, gue pengen cari tas yang buat seperti apa nih, anak gue umur berapa nih. Nah, marketnya kan beda-beda. Nah, di sini lo kira-kira lo mau fokus di market mana dan kira-kira apa yang mereka cari, itulah yang lo tampilin. Nah, yang lo tampilin di barang Shopee lo itu yang bakal bikin orang tuh mau beli apa enggak. Terpercaya nggak barang lo? Ratingnya bagus nggak gitu loh. Kalau belum ada rating nggak apa-apa. Tapi gini, ketika lo iklanin, lo bisa nggak tampilin media-media yang meyakinkan? Videonya kayak gimana, gambarnya kayak gimana, fotonya kayak gimana, deskripsinya kayak gimana. Karena meskipun lo ada rating, kalau misalnya tampilan medianya bagus, ya udah pasti oke. Gitu. Dan ini pasti nggak mungkin caranya dengan cara nyontek punya kompetitor. Bener nggak? Harus bikin original sendiri semua. Nah, ketika lo bisa bikin seperti ini, barang lo artinya bisa nongol, bisa muncul, bisa dibeli. Nah, tinggal satu lagi, gimana memastikan selalu di atas? Nah, itu kan masalah berikutnya kan. Nah, buat posisi kita udah tahu pencariannya, kita udah bikin produknya bagus, buat selalu di atas, ya caranya sebenarnya cuma satu paling aman, diiklanin. Karena kalau misalnya lo mau nungguin organik semua naik, itu bakal berat. Organik menurut gue cuma efektif kalau buat toko yang memang punya barang utama. Contoh misalnya tadi ya, barang utama gue baju, katakanlah gue toko yang jual baju gue warna putih semua, ya udah baju putih gue coba kuasai secara organik. Tapi kan barang-barang seasonal itu kan cepat muternya. Kalau gue mau organik semua, nggak akan kekejar. Yang ada nggak naik-naik. Kalau nggak naik-naik, ya nggak laku-laku. Kalau nggak laku-laku, ya duit lo mati terus. Tiap event yang harusnya lo cuan, lo malah nyetok barang dan barangnya nggak keluar. Ya kan bego ya kalau gitu, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi ini adalah strategi utamanya nih. Biar laku tuh kayak gitu. Bisa nongol, posisinya banyak, beli gitu kan, 3 ya. Nah, jadi itu dia tadi tuh strateginya. Nongol, banyak yang nyari, dibeli. Nah, sekarang gini, itu gue ngomong kayak tadi kayak kesannya gampang banget, bener nggak? Nah, tapi prakteknya itu apakah segampang itu? Enggak. Itu banyak teknikal yang harus dilakukan, tapi yang gue pengen kalian ngerti dari video ini lah, gue pengen lo ngerti dulu, strateginya gini deh, gitu. Konsepnya gini dulu, kebayang nggak lo besarnya? Karena kalau lo nggak kebayang besarnya, lo bahkan ketika melakukan eksekusinya nggak kebayang. Nah, kalau udah kebayang besarnya, nah sekarang lo tinggal gimana nih? Cobain praktekin. Cara melaksanakan eksekusinya kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau lo misalnya aduh, ada nggak sih, bisa nggak sih gue dibantuin, didampingin biar gue bisa menjalankan yang tadi, ya sebenarnya gue bikin satu program dengan beberapa konsultan yang namanya konsultan pendampingan ordal. Di pendampingan ini, nah kita punya tim yang memang dirancang dari awal kayak buat tanya nih, oh strategi lo apa? Oke, lo maunya apa? Target lo apa? Kita bikinin strategi biar lo nyampe. Misalnya katakanlah gue pengen naik omset 30% dalam 3 bulan ke depan gitu. Bisa nggak kalau pengennya 10 kali lipat dalam 3 bulan ke depan? Kayaknya agak sulit ya. Ya mungkin bisa sih kalau budget lo besar. Tapi kalau misalnya yang wajar-wajar misalnya kita lakukan adalah 30% dalam 3 bulan ke depan atau 50% dalam 3 bulan ke depan. Nah, nanti dari tim kita bakal mulai ngatur nih, ini gimana caranya, kita nge-breakdown harus ngapain, step-stepnya seperti apa, teknikalnya seperti apa, ininya seperti apa, dan ini yang bakal diajarin ke salon-salon ikutan pendampingan dan bakal didampingin selama jalannya. Dan rata-rata dari yang kita ketemuin 80% itu nyampe target yang udah dibahas di awal.
Ya kalau udah nyampe gimana ya kan, tinggal lanjutnya gini, 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, lo mau nggak nih kita bikin yang lebih jauh lagi gitu loh, biar dapat seperti ini gitu kan. Nah itu adalah step-step yang ada yang kita bisa kerjain gitu. Jadi kalau buat kalian yang mau didampingin, lo bisa klik di link deskripsi gua. Kalau ada yang mau ditanyain, lo tulis di komen, gua bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.